Kita lanjutkan ya, materi mengenai ketidakpastian pada penduga model berpangkat penuh ini. Pada diskusi ini, kita akan masuk ke bentuk sebaran ya. Jadi kalau sebelumnya kita hanya bicara error itu nilai harapannya 0, bebas dari sebaran, tidak kita sebut sebarannya apa. Kemudian kita dapatkan sifat-sifat dari penduganya, bahwa dia tak bias, dan kemudian bentuk dari ragamnya juga sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita akan masuk sekali lagi ke topik yang berhubungan dengan sebaran. Jadi yang akan kita bicarakan nanti sedikit saya review kembali beberapa hal yang terkait dengan penduga koefisien dan penduga ragam galat ya pada model berat penuh. Kemudian nanti beberapa review terkait dengan sebaran penduga dan kita lihat nanti sebaran bagi penduga koefisien beserta selang kepercayaannya, termasuk selang kepercayaan untuk penduga rata-rata respon dan penduga individu amatan. Review yang terkait dengan model linear ya, jadi model berpangkat penuh. Kita punya model Y sama dengan X beta plus epsilon, kemudian X tadi adalah matriks rancangan, beta ini adalah vektor parameter, ukurannya K plus 1, ya, kemudian epsilon adalah vektor galat. Dan kita mengasumsikan di materi-materi sebelumnya ya, bahwa nilai harapan dari epsilon itu adalah 0, kemudian ragamnya adalah sigma kuadrat identitas. Kalimat ini sekali lagi saya ingatkan, ini maknanya adalah ragamnya homogen dan sifatnya saling bebas. Penduga kuadrat terkecil bagi beta untuk model linear di atas ini adalah B yang kita dapatkan dengan cara B itu adalah X aksen X inverse Y. Dan kita sudah mempelajari bahwa B itu adalah penduga tak bias bagi beta. Kemudian B sendiri ini punya ragam ya, matriks sigma kuadrat dikalikan X aksen X inverse. Sigma kuadratnya dapatnya dari mana? Sigma kuadrat ini kita duga kemudian menggunakan S kuadrat yang kita peroleh dari jumlah kuadrat residual dibagi dengan N minus K plus 1. Oke, jadi ini yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Sekarang kita akan masuk mulai memperkenalkan konsep sebaran di dalam model kita. Masih sama asumsinya bahwa galat kita itu nilai harapannya 0, saling bebas dan ragamnya homogen ya, ragamnya konstan ini seperti ini. Nah, ketika kita akan membicarakan sebaran dari penduga koefisien, nah ini kita tambahkan sekarang asumsi dari sebaran galat. Pada kuliah ini kita mengasumsikan galat kita itu sebarannya normal. Jadi sekarang lihat epsilon tidak hanya nilai harapannya 0, saling bebas dan ragamnya homogen, tapi kita tambahkan asumsi sebarannya normal. Implikasinya apa? Implikasinya adalah Y itu sebarannya juga normal. Jadi kalau sebelumnya kita hanya melihat nilai harapannya apa, ragamnya apa, sekarang kita akan dapatkan Y itu sebarannya normal. Karena Y itu adalah fungsi linear dari epsilon ya. Demikian juga dengan B, karena Y-nya normal, B-nya sendiri fungsi linear dari Y, karena B-nya itu adalah X aksen X inverse X aksen Y. Ya, jadi karena Y-nya ini normal, maka ya B-nya juga normal. Ya, dengan nilai harapan beta, ragamnya sigma kuadrat X aksen X inverse. Ini ya, jadi ini punyanya Y, yang ini punyanya B. Jadi sebarannya dua-duanya normal ya. Ketika epsilon normal, maka Y-nya normal, B-nya juga normal. Bagaimana dengan sebaran dari penduga ragam galat? Nah ini tadi ya, S kuadrat, jumlah kuadrat residual dibagi dengan N dikurangi K plus 1. Lihat bahwa jumlah kuadrat residual itu ya, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk kuadratik seperti ini ya, yang saya beri kotak warna merah ini ya. Ini bentuk kuadratik yang merupakan
operasi dari jumlah kuadrat residual. Bagaimana mendapatkan bentuk kuadratik ini bisa dilihat pada uraian tulisan tangan yang saya buat warna merah ya. Dari sini ini lanjut ke bawah, kemudian ke samping ini ya. Sehingga kita dapatkan sekali lagi bahwa Y transpose dikalikan I dikurangi X transpose X inverse, X transpose dikalikan Y, ini adalah jumlah kuadrat residual. Yang kalau kita perhatikan, maka bentuk ini sekali lagi adalah bentuk kuadratik. Ya. Jadi ini adalah bentuk kuadratik, di mana ini adalah Y transpose dikalikan A dikalikan Y. Jadi A-nya ini yang ada dalam tanda kurung ini ya. Kemudian bisa dicek gitu ya, nanti bisa dibuktikan bahwa matriks ini I dikurangi X transpose X inverse, X transpose ini punya sifat yang pertama simetrik. Jadi simetrik masih ingat ya, kalau ditranspos hasilnya matriks itu sendiri. Saya kira dengan mudah nanti kalian bisa memverifikasi bahwa ini simetrik. Yang kedua sifatnya adalah matriks ini idempoten. Jadi idempoten itu kalau dia dikalikan dengan dirinya sendiri, maka akan kita dapatkan matriks ini ya. Jadi matriks ini dalam tanda kurung ini kalau kita gandakan gitu ya, kita kalikan lagi, kita akan dapatkan matriks yang sama. Kemudian yang ketiga pangkatnya adalah N-P. P itu adalah K plus 1 ya. Jadi ini sifat dari matriks ini. Jadi perhatikan sifatnya simetrik, idempoten gitu ya. Ya kalau ingat itu sifat itu, maka tentu ketika kita bicara sebaran, maka teman-teman harus ingat bahwa ini arahnya ya ke C square gitu ya. Nah, sebaran dari jumlah kuadrat residual dibagi dengan sigma kuadrat itu pada teori 3.6.2 ini disampaikan bahwa jumlah kuadrat residual per sigma kuadrat ini memiliki sebaran C square dengan derajat bebas N-P. Kenapa kok sebarannya C square dengan derajat bebas N-P? Baik, ini kemudian teori yang terkait dengan sebaran dari jumlah kuadrat residual dibagi dengan sigma kuadrat. Tadi kita sudah tuliskan bahwa jumlah kuadrat residual itu sama dengan, kalau dalam bentuk kuadratik ya, ini Y transpose I dikurangi X transpose X inverse, X transpose dikalikan Y. Ini bentuk kuadratik ya. Dan tadi matriks yang di tengah ini sudah kita tunjukkan atau sudah dibahas ya. Nanti teman-teman bisa membuktikan sendiri bahwa ini adalah idempoten, kemudian simetrik. Ini dua sifat yang penting untuk dimiliki supaya sebarannya C square ya. Teori yang terkait dengan sebaran C square, definisi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada pada kotak biru yang di kanan bawah ya, bahwa per sigma kuadrat Y transpose AY itu akan C square tak sentral ya, kalau A itu simetrik dan A itu idempoten gitu ya. Nah, punya kita tadi yang I dikurangi X dan seterusnya ini itu sifatnya simetrik dan idempoten, sehingga yang bentuk ini gitu ya, bentuk jumlah kuadrat residual dibagi dengan sigma kuadrat ini akan menyebar C square tak sentral. Tak sentralnya berapa? Kalau kita masukkan ke dalam formulasi ketak sentralan ini, ingat bahwa nilai harapan Y itu adalah X beta, gitu ya. Ini X beta ini. Maka tinggal kita bisa hitung bahwa ketak sentralannya itu adalah per 2 sigma kuadrat mu transpose A mu, gitu ya. Di mana mu-nya adalah X beta, jadi ini X beta transpose berarti gitu ya. Kemudian A-nya itu 1 dikurangi X transpose X inverse, X transpose, kemudian dikalikan lagi X beta. Gitu ya. Ini saya buat tanda kurung lagi ya. Jadi kalau kita tuliskan yang dalam tanda kurung ini saja ya, kita akan dapatkan X beta ditranspose jadi beta transpose X transpose dikalikan identitas dikalikan X beta, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua beta transpose X transpose, kemudian dikalikan yang tengah ini ya,
X, X transpose X inverse, X transpose X beta, gitu ya. Yang ini saling menghilangkan, X transpose X inverse dengan X transpose X, sehingga kita dapatkan beta X transpose X beta dikurangi beta beta transpose ini ya, beta transpose X transpose X beta, sehingga ini nilainya sama dengan 0. Oke ya, jadi nilainya sama dengan, karena 0 maka kita sebut sebagai sebarannya Chi square, gitu ya. Jadi tidak disebut Chi square tak sentral, sebarannya Chi square. Jadi pernyataan ini terbukti ya, bahwa jumlah kuadrat residual dibagi dengan sigma kuadrat itu sebarannya Chi square. Gitu ya. Jadi kita sudah punya tadi B itu normal, kemudian jumlah kuadrat residual dibagi sigma kuadrat sebarannya Chi square. Jadi yang kita miliki sekali lagi, kita punya B normal, gitu ya, ini B normal, kemudian jumlah kuadrat residual dibagi sigma kuadrat sebarannya Chi square. Nah, bentuknya B itu seperti ini, B dikalikan Y, bentuknya apa namanya, jumlah kuadrat residual dibagi sigma kuadrat, ini bentuknya bentuk kuadratik, gitu ya. Kalau dituliskan seperti ini berarti nilai matriks A-nya ini matriks I dikurangi dan seterusnya ya, dibagi dengan sigma kuadrat. Oke, itu matriks A-nya. Pertanyaannya tentu saja, yang pertama yang normal tadi itu bentuknya B dikalikan Y, ya, ini B dikalikan Y, kemudian ini bentuk kuadratik Y transpose AY. Pertanyaannya adalah apakah keduanya ini bersifat saling bebas, ya. Nah, ingat cara ngecek saling bebas atau tidak. Satu bentuknya adalah matriks dikalikan vektor, yang kedua bentuknya adalah bentuk kuadratik. Cara ngeceknya adalah B dikalikan V dikalikan A sama dengan 0 atau tidak. Dengan V-nya itu adalah ragam dari Y yang bentuknya sigma kuadrat I ya. Jadi ragam dari Y itu sama dengan ragam dari V ya. Jadi ini ragam dari Y ini mestinya ini. Nah ini sama dengan ragam dari epsilon ini. Sigma kuadrat identitas. Nah, karena V-nya adalah sigma kuadrat identitas, maka kita sama aja dengan ngecek apakah B dikalikan A sama dengan 0. Itu ya, jadi yang dicek cukup B dikalikan A sama dengan 0, karena V-nya sigma kuadrat identitas. Jadi ngeceknya B dikalikan A sama dengan 0 atau tidak. Nah, sekarang kalau kita lihat B-nya itu ini ya. Nah, ini B nih. X transpose X inverse X transpose, ini B. A-nya yang ini. Jadi A-nya yang di tengah. Yang di tengahnya bentuk kuadratik ya. Ini A. Nah, tinggal kita kalikan B kali A sama 0 atau tidak. Kalau kita cek, ini yang ada di sebelah kanan ya, maka kita akan dapatkan B dikalikan A itu sama dengan 0. Karena itu, maka BY atau ini adalah B, yang ini adalah JK residual dibagi sigma kuadrat, ini bersifat saling bebas. Jadi, lihat sifat yang menguntungkan ya, B itu normal, JK residual dibagi sigma kuadrat itu Chi square, kemudian keduanya saling bebas. Nah, terkait dengan itu, maka ada sebaran yang disebut sebagai sebaran T, gitu ya. Sebaran T itu definisinya seperti yang tercantum di bagian atas ini ya. Ini ada dua poin ini sebetulnya. Dari bagian poin yang pertama, kalau kita punya Z normal baku ingat ya, normal baku itu normal yang mu-nya 0, sigma kuadratnya 1 ya, normal baku ya. Kalau Z normal baku, X adalah Chi square dengan derajat bebas D dan saling bebas, jadi normal, Chi square, saling bebas. Nah, ini seperti sifat-sifat yang sudah kita miliki ya. Maka Z dibagi dengan Chi square dibagi derajat bebasnya di akar, ini sebarannya T. Ya. Yang kedua yang perlu diketahui, kalau Y itu normal, ya, kalau kita mau membuat dari normal baku, Y itu dikurangi mu
dibagi dengan simpangan bakunya ya, dibagi dengan sigma. Maka ini akan menyebar normal 0,1. Jadi kalau Y-nya sendiri normal mu sigma kuadrat ya. Tapi kalau kita lakukan pembakuan seperti ini, Y dikurangi mu dibagi sigma, ini akan menyebar normal baku. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang kita miliki ya. Jadi B itu normal, maaf ini sebarannya normal, mu-nya adalah beta, gitu ya. Kemudian ragamnya, nah ini var-nya itu adalah X transpose X inverse dikalikan sigma kuadrat, gitu ya. Ini B. Kemudian jumlah kuadrat residual ini C square, gitu ya. Kemudian saling bebas. Jadi lihat normal C square saling bebas. Kalau mau jadi T, ingat kalau mau jadi T, normal baku, C square saling bebas. Ini normal saja nih, belum normal baku ya. Normal C square saling bebas. Ya, ini kalau kita tuliskan dalam notasi matriks yang ada di bagian bawah ini ya. Yang akan bawah ini sifat-sifat apa namanya yang ada di atasnya. Kemudian karena seperti itu, kalau kita mau membuat normal baku, ya kalau normal baku, tadi normal baku itu caranya dikurangi mu-nya dibagi dengan sigmanya ya. Sehingga kalau B, jadi BI itu normal, apa namanya, B1, BI ya beta 1 gitu ya, kalau B1 ya beta 1, kalau B yang kedua beta 2, dan seterusnya. Kemudian ragam dari B itu yang ada di sini ya, ragam dari B yang ada di sini. Jadi kalau B1 ya C11 dikalikan sigma kuadrat, kalau BI ya CII gitu ya, CII dikalikan sigma kuadrat. Oke, jadi ini sebaran dari B, tidak baku karena normalnya bukan normal 0,1. Supaya normal 0,1 maka B ini kita kurangi nilai harapannya. Nilai harapannya itu beta, gitu ya. Kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Simpangan bakunya itu akar dari CII dikalikan sigma kuadrat. Maka ini adalah normal 0,1 atau normal baku. Jadi B-nya sendiri normal biasa ini. Jadi ini normal, tidak normal baku, gitu ya. Tapi kalau kita kurangi dengan beta dibagi dengan CII dikali sigma kuadrat di akar, ini adalah normal baku. Nah, karena kita tahu normal baku, sementara jumlah kuadrat residual tadi C square dan saling bebas, maka sekarang kita tahu. Jadi yang ini normal baku ini. Yang atas ini ya, normal baku. Normal baku. Yang ini C square. Nah, ini C square. C square dibagi data bebasnya, ya, maka sebarannya akan T. Jadi gini kalau disederhanakan, sigma kuadratnya bisa dicoret ya. Maka kita akan dapatkan BI dikurangi beta I dibagi dengan S akar CII, ini sebarannya T student. T student atau T dengan dat bebas N dikurangi P. Jadi ini sebaran T-nya ya. Jadi gabungan dari normal dan C square tadi. Karena itu, karena sebarannya T, maka kita dengan mudah kemudian membuat selang kepercayaan dari B. Jadi kalau penduga titik bagi beta yang ke J itu adalah BJ. Nah, ini sekarang penduga selangnya. Penduga selangnya adalah BJ plus minus gitu ya, BJ plus minus T ya, nilai T pada tingkat kepercayaan alfa per 2 dikalikan S dikalikan akar dari CJJ. CJJ ini adalah tadi ya, CJJ ini adalah unsur diagonal dari matriks
X aksen, X inverse. Saya kembali ke slide depannya ya. Jadi nanti bisa di slide yang di depan bahwa CJJ itu adalah bukan koefisien ya, unsur diagonal dari matriks X aksen X inverse. Jadi ini sebaran dari B yang kemudian berimplikasi pada selang kepercayaan bagi beta ya. Jadi B plus minus T dikalikan S dikalikan akar CJJ. S itu adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat itu adalah tadi jumlah kuadrat residual masih ini ya. Jadi dibagi dengan derajat bebas N dikurangi P tadi ya. Jadi S itu sekali lagi adalah akar dari S kuadrat. S kuadrat sendiri adalah jumlah kuadrat residual dibagi dengan N minus P ya. Jadi ini selang kepercayaan bagi beta. Kemudian kalau kombinasi linier dari beta gimana seperti tadi ya. Saya mau membuat selang kepercayaan bukan beta tapi selang kepercayaan bagi beta 1 dikurangi beta 2. Oke, maka T-nya ini berarti kalau cuma 3, T transfusnya nanti 0, 1, min 1 ya. Kalau cuma beta 0, beta 1, beta 2. Maka ini adalah selang kepercayaan bagi T transfus beta. Jadi penduga titiknya adalah T transfus B, kemudian nanti diambil dari unsur tadi kalau tadi cuma C, sekarang T transfus dikalikan X inverse X, X transfus X inverse dikalikan T ya. Jadi ini nilai dari pengganti C tadi ya kalau cuma satu beta tadi ya, jadi bukan kombinasi linear dari beta. Oke, saya kira itu selang kepercayaan bagi beta dan kombinasi linearnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kalau kita mau menduga rata-rata Y ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan kemarin, bukan topi ya, tapi nilai harapan Y topi gini ya. Jadi nilai harapan Y topi ini tidak lain ya, tinggal kita masukkan ke dalam model. B0-nya berapa, B1-nya berapa dikalikan X1, B2-nya berapa dikalikan X2, dan seterusnya ya. Jadi kalau dilihat formula ini ya, formulanya sama dengan formula ini. Kalau lihat seperti ini kan 1 dikalikan X1 vektor 1 X1 X2 gitu ya dikalikan B0 B1 B2. Ini seperti formula yang tadi T transfus B tadi ya. Sehingga formulanya nggak berbeda. Nah, karena itu maka selang kepercayaan untuk dugaan rata-rata perubahan respon, nah ini kita dapatkan X transpose B. Nah ini adalah, nah ini ya, B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 dan seterusnya dikalikan T dikalikan S dikalikan akar dari X dikalikan X transpose X inverse X gitu ya. X bintang itu nilai-nilai X pada amatan yang tadi kita mau duga nilai harapannya ya. Jadi X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, dan seterusnya. Tapi tambahkan elemen 1 di paling depan ya. Jadi ini adalah selang kepercayaan untuk dugaan rata-rata respon. Istilah yang dipakai ini adalah selang kepercayaan ya. Jadi selang kepercayaan untuk dugaan rata-rata respon. Jadi selang kepercayaan untuk EY topi. Kalau untuk individual bagaimana? Nah, karena kalau kita menduga individual, tentu saja mestinya ragamnya lebih besar ya. Karena individual itu menduga individu itu lebih sulit dibandingkan menduga rata-ratanya. Pada subbab 3.7, ini bisa dibaca di bukunya secara lebih detail nanti, selang yang kita berikan untuk penduga individual, nah ini ada tambahan plus 1 nih, yang menunjukkan bahwa selangnya ini lebih lebar. Dan selang yang dipakai, istilah yang digunakan itu bukan selang kepercayaan, tapi selang jadi prediction interval. Kalau selang kepercayaan itu confidence interval. Selang kepercayaan itu untuk dugaan rata-rata perubahan respon. Tapi kalau selang prediksi itu istilah untuk dugaan
individual ya, individual untuk satu amatan. Jadi ini adalah selang kepercayaan dan selang prediksi, bagaimana cara mendapatkannya. Jadi demikian materi untuk ketidakpastian dalam penduga tadi ya, baik penduga parameternya, betanya ya, selang kepercayaan bagi beta, maupun ketidakpastian pada pendugaan perubahan responnya, baik tadi nilai harapan maupun perubahan respon pada level individual. Demikian, nanti akan ada kuis yang akan kami bagikan, jadi mohon dicoba, dan tentu saja kami berharap juga membaca buku Myers and Milton, kemudian diskusi-diskusi yang ada pada kelas responsi atau kelas praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.